Baik, saat ini kami berada di Kampung Gunung. Kami menelusuri perjalanan Steller, pembawa Injil pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejarah Injil atau agama Kristen di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak lepas dari peran seorang sending tukang dari Belanda atas nama Ernest Steller. Steller orang yang paling berperan terhadap peradaban lahirnya agama Kristen, khususnya Protestan, yang datang ke Tampung Ngelawo sejak tahun 1857, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di kawasan Nusa Utara, Kabupaten Sitaro, dan Talaut yang dimekarkan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Steller mendirikan tempat pemuridan di Kampung Gunung, kemudian membangun rumah tinggal di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu. Kehadiran Steller di Kampung Gunung banyak memberikan perubahan bagi masyarakat sekitar dalam misi penginjilannya, yang dahulunya masyarakat lokal masih dengan keyakinannya sebagai agama suku, tetapi dengan pendekatan dan teladan sebagai khotbah hidup Steller mampu mempengaruhi keyakinan masyarakat sehingga menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi penginjil. Atau dalam kegiatan pemuridan Steller, berbagai latar belakang profesi tidak menjadi masalah baginya, namun menjadi potensi yang mendukung misi pelayanan yang dilakukan. Tak heran murid Steller awalnya merupakan gabungan dari masyarakat dengan latar belakang profesi yang berbeda, namun menjadi kekuatan, seperti penuturan Pendeta Elifas Tapadongko, sarjana teologi. Ketika Pendeta Steller hadir di bumi Sangihe ini, dia tinggal di Manganitu dan dia jadikan ini menjadi tempat kediamannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Yang sebenarnya yang paling yang dia lakukan adalah pemberitaan Injilnya. Dia mulai dari disebut yang terkenal di sini pemuridan, menjadikan orang-orang dari gereja-gereja, dari jemaat-jemaat, dari kampung-kampung untuk datang belajar di sini. Siang hari dia ajar bertani, menanam dan mengolah lahan di sini. Ya. Kemudian malam hari mereka belajar Alkitab. Ya, belajar tentang Injil di sini. Sehingga dikenal di mana-mana. Dari sini lahirlah penginjil-penginjil petani, penginjil-penginjil tukang. Mereka terampil untuk pergi memberitakan Injil. Sejarah Steller yang merupakan tokoh penting hadirnya Injil di Sangihe ikut diceritakan Penatua Osman Polohindang dengan informasi yang didapatkan dari orang tuanya serta tokoh-tokoh yang menjadi penginjil di zamannya. Steller di Kampung Gunung banyak menghabiskan waktunya dengan pelayanan. Selain pemuridan yang dipusatkan di Kampung Gunung yang saat ini dengan bahasa lokal bernama Banala Pengimpolongang dan Manganitu, di rumah kediamannya juga menyebar Injil di sejumlah wilayah di Sangihe maupun sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Papua. Jadi pertama asal nama ini adalah Kalain Garing. Kalain Garing karena ada bulu kuning itu di sini. Jadi Pak Steller ini, Pendeta Steller, dia ingin tinggal di sini karena tertarik pertama dengan udaranya yang sejuk. Ini sampai beliau dia tinggal di sini. Baru setelah Pak Pendeta Steller ini tinggal di sini, ada banyak kegiatan dari sisi gereja yang dia geluti, yang dia lakukan, termasuk tadi pemuridan di sini. Lewat kegiatan itu masuk di dalamnya pendeta. Ada yang jadi pendeta murid itu, ada yang jadi tukang, ada yang jadi petani, itu di situ.
Perkembangan pelayanan Steller di Kampung Gunung dan sekitarnya juga ikut terbentuknya sejumlah gereja, sekolah, dan masyarakat yang menganut agama Kristen Protestan. Puncak perkembangan pelayanan Steller justru di masa-masa sulit pasca meletusnya Gunung Awu Sangihe 7 Juni 1892 yang menelan ribuan korban jiwa. Steller meninggal dunia pada 3 Januari 1897 dan dimakamkan di halaman rumah Sending bersama istrinya di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu. Namun perjalanan pelayanan Steller dan sejumlah penginjil berakhir di tahun 1935 dan lahirnya Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut Gemis sebagai organisasi keagamaan di Sangihe merupakan gereja yang lahir melalui kedatangan Sending Tukang dari Belanda ini. Terhadap jasa seorang penginjil Steller yang banyak mempengaruhi perkembangan jemaat di lingkungan Gemis tentunya harus menjadi perhatian. Betapa tidak, situs yang menjadi sejarah penginjilan kini terabaikan, bahkan hanya meninggalkan pohon karet sebagai identitas dari seorang Sending Tukang dari Belanda. Tetapi keasliannya sudah tidak ada lagi, hanyalah bangunan baru hasil renovasi. Selain itu, rumah Sending yang berada di Kecamatan Manganitu pun kondisinya sangat memprihatinkan. Menyikapi hal ini, Penatua Alexander Delengkade pun angkat bicara bahwa harusnya warga Gemis tidak melupakan sejarah dan menyayangkan terkesan belum ada penanganan serius yang dilakukan. Sebagai warga Gemis, amat lebih saya sebagai Penatua di Gemis Jemaat Betlehem Tahuna memang merasa bersyukur pertama kepada para Sending dan Steller yang membawa Injil masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro. Ini luar biasa, kalau tanpa mereka, kami semua warga Gemis tidak akan mengenal yang namanya ibadah atau yang namanya persekutuan seperti wadah Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut. Nah, tentunya peninggalan mereka ada banyak, baik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebut saja rumah gunung, rumah Sending di sana. Sudah berapa kali pergantian pengurus Sinode Gemis, memang sampai saat ini rumah Sending ini sangat memprihatinkan. Nah, kebetulan untuk di periode saat ini sudah ada pengurus Sinode yang baru. Tentu sebagai warga Gemis sangat berharap kepada para pimpinan di Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut, khususnya di tingkat sinodal, untuk lebih memperhatikan rumah Sending yang ada di Kampung Gunung di Manganitu, tapi yang ada di wilayah pemerintahan Tabukan Tengah.